Kita memasuki topik yang kedua kita di dalam khotbah topikal. Saya akan berbicara mengenai hari ini tentang manfaat khotbah khotbah topikal. Kalau dari sisi sesi kita yang lalu, saya sudah membahas tentang perbedaan antara khotbah topikal, khotbah tekstual, dan khotbah ekspositori berdasarkan dari buku James Braga mempersiapkan khotbah, dan saya membuat perbedaan juga berdasarkan dari pola atau pengajaran dari preaching, presentasi. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat apa sih manfaat mengkhotbahkan khotbah topikal. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan yang perlu kita lakukan, khotbah topikal adalah khotbah yang fungsinya atau manfaatnya antara lain adalah yang pertama, dia pesannya itu sangat relevan dengan pendengar. Khotbah topikal memungkinkan pengkhotbah itu menyesuaikan tema, situasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Fokus utama pengkhotbah adalah melihat kondisi jemaat yang menjadi pertanyaan tentang keberadaan Alkitab atau hal-hal yang perlu saya lakukan. Sebagai contoh, jika jemaat sedang menghadapi banyak ketakutan, kekhawatiran, para pengkhotbah bisa menyampaikan khotbah topikal tentang bagaimana mengandalkan Tuhan di masa sulit. Dengan ayat-ayat seperti di dalam kitab Yesaya pasal 11, Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur pasal yang 46, Filipi pasal yang keempat, begitu. Jadi memang khotbah difokuskan kepada jemaat. Jika banyak jemaat yang kurang berkomitmen di dalam ibadah, kita bisa melihatnya itu sebagai kita bisa mengkhotbahkannya itu sebagai komitmen untuk mengikuti Kristus. Seperti di dalam kitab Matius pasal 16, Ibrani pasal 5. Jadi fokus utama di dalam penyampaian khotbah itu didasarkan pada masalah. Masalah yang dihadapi. Ini ada problemnya. Salahnya apa? Kemudian si pengkhotbah mencari apa yang disebut dengan solusi. Khotbah-khotbah yang macam seperti ini sangat-sangat digemari oleh jemaat. Mengapa? Karena dia memberikan solusi karena jemaat sedang menghadapi masalah. Yang kedua, kita bisa melihat manfaat daripada mengkhotbahkan khotbah maaf, maksud saya adalah topikal adalah dia itu sifatnya pengajaran. Tapi bukan hanya sekitar pengajaran, tetapi pengajaran yang bersifat sistematis. Biasanya berupa poin, langkah, cara, gitu ya. Jadi model-modelnya dia bersifat pengajaran yang bersifat ini. Kemudian langkah-langkah ini bersifat menyeluruh. Dia biasanya kalau dia pengajaran bersifat ini, pengajaran bersifat sistematika ini biasanya bersifat doktrin. Karena sifatnya dia eh, mengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, khotbah-khotbah topikal jangan hanya eh, Anda bilang itu tidak berguna. Khotbah-khotbah seperti doktrin tentang Tritunggal, begitu. Dia akan dibahas di dalam khotbah-khotbah yang bersifat topikal. Keselamatan,
anugerah, kemudian kalau lebih praktisnya lagi, di dalam pujian penyembahan, dia akan mengarah ke arah demikian. Jadi khotbah-khotbah yang bersifatnya pengajaran, tips. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa khotbah topikal itu kelasnya tuh kelas yang paling. Tidak, karena dia harus disesuaikan dengan isi yang akan disampaikan. Tentang misalnya tentang berkat, misalnya yang lebih praktis lagi atau pastoral gitu ya. Dia akan ke arah sini, saudara. Ke berkat, bagaimana cara mendapatkan berkat, bagaimana kita menghadapi permasalahan keuangan, misalnya. Nah, ini semua bersifat topikal. Biasanya, dan memang bukan biasanya, dia mengarah ke poin, langkah, atau cara-cara yang lebih praktis untuk menyampaikannya. Nah, yang ketiga adalah kita mengatasi masalah-masalah yang spesifik, spesifik, khusus, spesifik atau khusus. Nah, kota-kota topikal ini memungkinkan para pengkhotbahnya itu bisa menyentuh secara spesifik per problem yang ada. Dia akan lebih bersifat mendidik karena dia bersifat mengajar, ya tadi di poin yang kedua. Kemudian dia harus akan bersifat mendidik, mengajar, bahkan dia akan menegur. Di sifat dua inilah kita akan melihat bagaimana khotbah topikal itu bisa sangat spesifik dapat dilakukan, dikutip dengan beberapa ayat yang lain. Nah, karena dia bersifat mendidik, menegur, dan mengajar, oleh sebab itu pasti sifat-sifat khotbah topikal ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini yang keempat, poinnya itu mudah diterapkan. Nah, karena dia memiliki sifat yang jelas, karena apa spesifik tadi, fokus kepada masalah satu masalah, dan temanya itu berhubungan dengan problem dalam jemaat, maka khotbah topikal itu sangat-sangat digemari oleh eh, contoh bagaimana menjadi orang Kristen yang berbuah. Berakar di dalam firman Tuhan, ya. Bagaimana berakar dalam firman. Bagaimana kita dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, tipe-tipe khotbah yang semacam ini kan tipe-tipe khotbah di gereja karismatik. Dan maka banyak jemaat yang langsung banyak datang ke sana dan menikmati khotbah-khotbah yang seperti itu. Karena mereka tadi ini, civic fokusnya pada satu masalah dan itu merupakan mudah untuk diterapkan. Karena dia mudah digemari, ya akhirnya menjadikan. Nah, tetapi bagian yang perlu yang kita perhatikan yang lain, bahwa khotbah topikal itu bukan hanya dia membahas tentang satu rangkaian dalam teks tertentu, tetapi dia ada di dalam teks-teks yang lain. Nah, ini yang menjadi kekuatannya juga, kekuatan daripada khotbah topikal. Dia bisa menyentuh dan akhirnya menyentuh dan bahkan dari khotbah topikal ini dia melihat sebuah gambaran yang besar dari sebuah Alkitab. Dia tidak melihat satu bagian yang spesifik. Kalau tekstual, ini ekspositori. Kalau tekstual hanya sekian. Tapi kalau topikal dia bisa merangkai jadi
tiga bagian yang besar. Nah, ini yang akhirnya menjadikan sebuah khotbah topikal ini menjadi khotbah yang komprehensif. Jadi sangat menarik di dalam kita membahasnya. Oleh sebab itu misalnya kita akan membahas tentang doa. Ya, kalau kita membahas tentang doa, maka kita bisa menentukan sebuah tema, misalnya temanya adalah doa yang berkenan. Maka kita bisa melihat doa yang berkenan adalah doa yang penuh dengan iman. Kita bisa lihat di dalam kitab Yakobus, misalnya Yakobus pasal kelima. Kedua, misalnya kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Misalnya kita lihat ini di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ketiga, kita bisa ini disertai dengan ketaatan. Misalnya di dalam kitab Amsal, kemudian berdasarkan kepada keputusan, dan ini macam-macam. Nah, bagian-bagian yang ini menjadi sebuah kekuatan dan melihat sebuah rangkaian besar tentang keberadaan kita. Bukan hanya satu satu permasalahan saja ya. Nah, karena khotbahnya ini mudah diterapkan, maka karena ini juga berfokus kepada jemaat, maka khotbah topikal ini bisa digunakan di dalam situasi apapun. Nah, di dalam memahami situasi apapun inilah kita lebih mudah bagi seorang pengkhotbah untuk menerapkan khotbah-khotbah topikal kita di acara-acara yang lain. Nah, saya rasa khotbah-khotbah seperti ini, khotbah topikal, menjadi sebuah yang perlu kita lakukan juga di tengah ibadah kita, ibadah minggu kita, maupun ibadah-ibadah yang lain. Karena kita melihat bahwa yang pertama, sifatnya sangat relevan. Yang kedua, mengajarkan sebuah doktrin Alkitab secara sistematis, menjawab tantangan, permasalahan dalam jemaat, membantu di dalam jemaat itu menjadi pelaku firman, melihat sebuah Alkitab itu dalam sebuah gambaran yang lebih luas, dan yang keenam, bagaimana uh, seorang pengkhotbah itu menerapkan khotbah ini di dalam sebuah situasi atau acara di luar sebuah konteks pengajaran yang begitu sangat monoton. Kiranya manfaat ini kita mendapatkan sebuah manfaat bahwa khotbah topikal bukan sebuah khotbah yang kelas 3, tetapi khotbah yang benar-benar yang dapat menjadi jawaban solusi di dalam keberadaan jemaat. Yang perlu kita ketahui bahwa jangan sampai kita melupakan konteks apa yang menjadi memahami apa yang menjadi kerinduan, pemikiran, keinginan daripada penulis Alkitab dan mencoba menggabungkannya di dalam sebuah kerangka khotbah topik. Tuhan Yesus memberkati.